dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ke-8 setelah Pentakosta ini, kita diajak untuk dapat mengimani penyertaan Allah ketika menghadapi kesulitan di dalam hidup, sehingga kita bertambah kuat dan tetap berpengharapan. Marilah dengan kita memuji dan memuliakan namanya melalui KJ 242 bait yang pertama, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketikanya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Ibadah kita berlangsung atas berkat pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Haleluya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Iman merupakan karunia Allah yang dikerjakan dalam hati seseorang atas tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus memandu dan menghidupkan kemampuan seseorang untuk mencapai satu tujuan dengan benar. Beriman berarti tindakan yang didasari keyakinan besar untuk tujuan yang baik. Dengan demikian, marilah kita panjatkan pujian bagi Tuhan melalui NKB 143, bait yang pertama dan yang kedua, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Tiada kawan, tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu. Yakinlah teguh.
dimanapun sekarang Anda berada, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan kami menyadari dalam peristiwa hidup kami, seringkali kami menanyakan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau menghendaki demikian? Bagaimana cara atau bagaimana bisa seperti ini dan seperti itu? Seakan-akan Engkau tidak ada di samping kami, meninggalkan kami, dan kami selalu mempertanyakan akan kuasa-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, karena telah melukai Engkau. Ampunilah kami, karena kami telah melupakan kasih anugerah-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami ingin belajar untuk terus percaya bahwa di dalam segala keadaan hidup kami, rupa ragam perkara yang datang dan pergi dalam hidup kami, Engkaulah yang menuntun kami dan membawa kami mengatasi setiap perkara hidup kami. Kiranya Engkau menilik kami dalam rahmat-Mu, supaya di hadapan-Mu segala sesuatu sungguh ternyata. Dan Tuhan, Engkau melihat kedalaman hati kami masing-masing. Sudilah Engkau mengampuni kami. Tuntunlah kami senantiasa di dalam jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakui dosa pelanggaran kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan menerima berita anugerah. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk bangkit berdiri dan terimalah berita anugerah yang diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita rayakan berita anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian dari KJ 281, bait yang pertama dan yang kedua, segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit
Sebelum menerima firman Tuhan, marilah kita meminta penyertaan dari Allah Bapa kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam rahmat-Mu ya Allah, kami menaruh rasa percaya dan mohon, kiranya Engkau senantiasa menuntun serta mengarahkan jalan kehidupan kami, di mana melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan, dapat memelihara iman percaya kami. Kiranya dengan tuntunan-Mu kami juga dapat melakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan Injil kali ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 21. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 21 demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Yesus Kristus.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, salam sehat untuk kita semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kiranya damai, sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa kita melingkupi kita semua. Bapak Ibu Saudara, jika kita merasa lapar, obatnya makan. Jika kita merasa haus, obatnya minum. Jika kita mengantuk, obatnya ya tidur. Jika kita merasa iman kita sedang loyo, obatnya adalah bersekutu dengan Tuhan. Karena dengan datang ke hadirat Tuhan, kita mendapat kekuatan rohani dan kita akan terus merasakan kasih Allah. Supaya iman kita ini menjadi bertumbuh dan berbuah lebat, apalagi di tengah kerentanan diri dan kerapuhan dunia pada saat ini. Kita dituntut untuk bisa bertahan dalam kesesakan dan ketidakberdayaan menghadapi pandemi gelombang kedua ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema dalam ibadah kali ini ialah beriman di tengah badai. Bapak Ibu Saudara, beriman yang seperti apa sih yang kita butuhkan ketika diperhadapkan dalam keadaan yang sulit, keadaan yang gawat, serta perlu penyertaan dari Allah Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, pada bacaan Injil Yohanes kali ini kita diajak untuk merefleksikan bagaimana iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Ditinjau dari dua peristiwa mujizat yang terjadi di bacaan ini, di mana dalam keadaan yang mendesak seperti pada mujizat 5 roti dan 2 ikan yang harus memberi banyak orang makan. Dalam keadaan gawat seperti yang dialami oleh para murid Yesus saat diterjang badai. Dan juga gelombang besar tadi. Mari kita bersama-sama melihat mujizat yang pertama, yaitu mujizat 5 roti dan 2 ikan yang menyandingkan perbedaan iman antara dua murid Yesus, yaitu Filipus dan Andreas, di mana dalam menanggapi situasi yang sedang terjadi, Filipus ini merasa tidak ada jalan, tidak ada hal satupun yang dapat dilakukan karena terlalu banyak orang yang harus diberi makan. Namun berbeda dengan Andreas. Ia mencoba mencari cara dan berusaha tentang apa yang dapat ia lakukan. Sehingga Andreas dipertemukan seorang anak yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Dan mujizat itu terjadi di antara mereka. Iman yang seperti Andreas inilah Bapak Ibu Saudara yang kita perlukan. Kita terus berusaha berdoa, berusaha menjaga diri kita dan sesama kita dengan mematuhi protokol kesehatan, dan lalu selebihnya kita serahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang empunya segalanya. Adapun peristiwa mujizat yang Yesus berjalan di atas air. Dari mujizat ini menggugah kepekaan hati serta iman kita kepada Yesus Kristus dalam situasi yang gawat.
di mana mujizat ini mengingatkan kepada kita penyertaan yang daripada Tuhan. Di mana ketika para murid menyeberang ke Kapernaum dengan menggunakan perahu, angin menerpa dan menggoncangkan perahunya. Dan juga mereka melihat seseorang yang sedang berjalan di atas air menuju ke arah mereka. Para murid ketakutan karena ada badai yang mengancam nyawa mereka dan melihat seseorang yang berjalan di atas air yang mereka pikir itu adalah hantu. Melihat murid-murid yang ketakutan, Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Bapak Ibu Saudara, ungkapan ini mengingatkan kepada kita kehadiran serta penyertaan Allah yang ada bersama-sama dengan kita di setiap ragam rupa kehidupan kita. Di mana para murid yang sedang berusaha menerjang badai agar mereka selamat sampai ke tepian, Yesus menyertai mereka dan mendatangi mereka, memberikan penghiburan bagi para murid yang sedang ketakutan. Dari dua peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan sebagai umat beriman untuk terus berpengharapan pada Yesus Kristus karena kasih-Nya kepada kita. Ia tidak akan pernah membiarkan umatnya terlalu lama kalut dalam kesulitan serta persoalan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan dalam kesulitan serta pergumulan hidup, kita mempertanyakan, Tuhan di mana? Tuhan mengapa seperti ini? Mengapa Tuhan tidak menjawab doaku? Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhan yang tidak menjawab doa kita, namun kitalah yang tidak menjawab panggilan Tuhan. Seringkali kita khawatir dan tenggelam dalam lautan badai kehidupan dan melupakan bahwa penjaga hidup kita, Yesus Kristus, telah berjalan di atas air. It's okay Bapak Ibu, tidak apa-apa jika iman kita mengalami pasang surut dalam kehidupan. Masalah yang kita hadapi ini dapat menjadi ujian ketahanan untuk sikap percaya kita pada kuasa Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, iman dalam pengharapan kepada Yesus Kristus yang kita miliki ini jangan pernah luntur atau mati. Namun rawatlah iman itu baik-baik. Dan janganlah khawatir. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini telah diatur oleh Tuhan. Tetapi jika merasa hidup kita ini masih berantakan, itu berarti diri kita sendiri yang sulit diatur oleh Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah untuk memohon penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami. Tuntun kami agar kami dapat menjalankan firman-Mu, menjadi pribadi yang berpengharapan pada pertolongan-Mu, pada rancangan-Mu terhadap hidup kami. Sertai kami ya Allah dalam usaha kami, dalam proses kami melewati persoalan-persoalan hidup kami. Kami yang berusaha dan Engkau-lah yang memberkati kami. Kami juga yang memohon perlindungan-Mu untuk keluarga kami, suami, istri, serta anak-anak kami. Bagi keluarga kami yang sedang isoman atau yang sedang berjuang melawan penyakitnya, kiranya Engkau jamah, Engkau angkat penyakitnya, dan jadikanlah kami seturut kehendak-Mu. Berkati juga para lansia, kakek, nenek, mbah kakung, mbah uti, berikan mereka kesehatan serta sukacita di dalam hidupnya. Teruntuk anak-anak kami yang sudah memasuki tahun ajaran baru, serta semester baru, kiranya Engkau tuntun dan memberkati mereka, sehingga mereka dapat melewati studinya dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, kami juga berdoa untuk pelayan-Mu di tempat ini. Berkati mereka ya Allah, sertai setiap majelis, pengurus komisi-komisi, serta gembala jemaat di GKJ Penaruban ini. Berikan mereka kesabaran, ketekunan, keikhlasan untuk melayani-Mu dan jemaat-Mu di tempat ini. Ya Allah, Engkau-lah yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau-lah yang terbesar dari segala kesulitan kami. Tilik negeri kami ya Allah dalam melawan pandemi ini. Tolong kami, ubah hati kami yang seringkali menyepelekan protokol kesehatan, dan berikan hikmat kepada setiap pemerintah agar kebijakannya benar-benar untuk meminimalisir penyebaran virus. Berkati serta lindungi para tenaga medis ya Allah, sertai mereka yang dengan ikhlas merawat para pasien COVID. Ya Allah, kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kami sekarang sampai dengan selama-lamanya. Doa ini kami hantar dengan doa Bapa kami. Lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan yang didasari dengan firman Tuhan dari Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25 yang demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan.
Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita hantar persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dari sekian banyak berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami mau bersyukur. Oleh karenanya, persembahan kami dengan sepenuh hati kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Kiranya Engkau terima dan berkati persembahan kami ini, ya Allah. Sertai mereka yang akan mengolah persembahan kami. Kiranya dalam pengelolaan itu nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan nyanyian PGC 258 bait yang pertama dan yang kedua. Ku ingin selalu dekat padamu. Sebelum undur dari ibadah online ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap
kata dan karyaku. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap